Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Natural Language Processing dengan anggota Ahmad Zidan dan Krisna Mukni akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas mengenai sentimen analisis. Di sini kami mengambil tema yaitu tentang sentimen analisis mengenai calon presiden. Oke, masuk ke bagian latar belakang. Jadi yang kita tahu sekarang ini, menjelang tahun politik 2024, salah satu tolak ukur kandidat presiden saat pemilu adalah elektabilitas. Elektabilitas sendiri merupakan peluang keterpilihan capres dalam pemilu. Nah, elektabilitas ini biasanya diukur oleh lembaga survei Indonesia, namun banyak yang beranggapan hasilnya tidak objektif. Ketidakobjektifan ini dikarenakan mungkin beberapa metode yang masih tradisional dan juga banyak dari lembaga survei ini dititipin oleh tokoh politik yang bersangkutan, sehingga masyarakat kurang percaya terhadap hasilnya. Maka dari itu, sentimen analisis yang kami lakukan ini diharapkan dapat lebih merepresentasikan opini publik di media sosial, sehingga nantinya dapat menjadi data proksi dari elektabilitas setiap calon. Sentimen analisis ini karena menggunakan media sosial tentunya juga lebih banyak data yang akan ditemukan daripada survei konvensional. Selanjutnya. Baik, untuk melakukan sentimen analisis, kami memang adopsi metode yang dikembangkan oleh Guto dan kawannya, yaitu Valence-Cyber Dictionary and Sentiment Questionnaire, sebuah metode analisis sentimen berbasis aturan dan oksikon. Serta metode ini dikembangkan khusus untuk kasus-kasus analisis teks di media sosial. Dalam hal ini Twitter. Padahal dapat digunakan untuk menangani beberapa kasus yang cukup tricky dari analisis sentimen seperti negasi dari pernyataan, kemudian penggunaan di undang-undang yang menguatkan balance-nya, dan kemudian ada frasa-frasa booster atau penguat dari sentimen, kemudian juga ada membuktikan dan lain sebagainya. Kami melakukan beberapa modifikasi dengan memasukkan leksikon yang tersedia secara terbuka yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga memasukkan beberapa kata-kata kasar yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Selain itu kami juga memasukkan dan menambahkan beberapa kamus frasa-frasa atau kata negasi dan beberapa frasa booster bahasa Indonesia ke dalam Pader. Baik, selanjutnya. Untuk tahapan penghapusan data sendiri dari Twitter, kami melakukan beberapa tahapan, yaitu pertama, menghapus beberapa karakter yang tidak relevan seperti karakter RT atau retweets, kemudian menghapus setiap new line ini karakter, kemudian menghapus setiap username dari tweetan, kemudian menghapus setiap URL yang terdapat di tweetan, dan menghapus beberapa karakternya yang tidak relevan. Kemudian selanjutnya kami memisahkan kata yang terdapat di dalam hashtag. Sebagai contoh, hashtag ini adalah hashtag dengan I dan A dan H huruf besar, maka akan terpisah menjadi masing-masing kata dalam susunan hashtag tersebut. Terakhir kami melakukan normalisasi kata-kata slang atau kata-kata alay yang terdapat di Twitter menggunakan kamus. Baik, selanjutnya. Kemudian berikut adalah arsitektur dari data dan beberapa teknologi yang menggunakan. Pertama, kami menggunakan PyPy untuk melakukan streaming data tweetan dari Twitter API. Kemudian dari stream tersebut kami masukkan ke dalam Kafka, ke dalam topik Kafka, yang kemudian akan diproses menggunakan Spark untuk dilakukan sentiment analysis menggunakan LTK, PSS Review untuk Steamer, dan Flutter untuk melakukan sentiment analysis. Kemudian setelah dilakukan sentiment analysis, data dikembalikan ke dalam Kafka pada topik Kafka. Kemudian dari topik yang tadi berbasis kepada Kafka tersebut akan dikonsum di real-time database tweet yang akan menjadi data warehouse tweet yang telah diproses. Kemudian untuk melakukan visualisasi kami menggunakan bantuan dari APS Superset yang dapat menjadi dashboard dari
data-data yang telah terkumpul. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya terkait pendemoan, di sini kami akan menggunakan Superset. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan demo. Di sini demo kami menggunakan salah satu open source dari Apache, yaitu Apache Superset di sini. Di sini ada berbentuk dashboard dengan beberapa panel yang bisa kita lihat hasilnya merupakan hasil dari sentiment analysis di tahapan sebelumnya. Di sini ada panel pertama ada tentang capres count total. Di sini untuk menghitung jumlah cuitan. Selanjutnya ada capres count series. Di sini untuk jumlah cuitan dalam time series. Selanjutnya ada count detail di sini dibagi berdasarkan nama yang muncul atau tweet yang berhubungan dengan suatu tokoh tertentu, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono hingga di sini ada Ridwan Kamil. Selanjutnya di panel bawah ada capres sentimen. Di sini merupakan hasil dari sentimen. Karena sentimen itu positif dan negatif, jadi nilainya ini ada positif dan negatifnya. Selanjutnya di sini dalam dashboard ini di set dalam interval setiap 10 detik sekali mengalami perbaikan real time ya di sini. Jumlah cuitan di sini terlihat semakin meningkat dari 2573 tadi. Begitu juga untuk grafik time series-nya, karena jumlah cuitannya sudah 2580. Kalau misalnya kita lihat dari grafik tersebut, ternyata tweet yang paling banyak dilakukan itu cenderung kepada satu tokoh, yaitu Anies Baswedan. Ini mengungguli jumlah tweet dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Beserta untuk sentimen analisisnya kita bisa melihat ya, di sini akan ada terus perubahan setiap 10 detik sekali sentimen analisisnya. Dashboard ini bisa dibuka secara real time sehingga nantinya setiap perubahan akan tersimpan datanya di sini. Kesimpulan untuk kesimpulannya yang pertama, sentimen analitis yang kami lakukan tadi terbukti lebih baik dalam merepresentasikan elektabilitas tokoh dibanding metode survei konvensional. Hal ini terjadi karena sentimen analisis ini berhubungan dengan opini publik di media sosial ya. Selanjutnya ada ketersediaan data media sosial dapat dimanfaatkan untuk melakukan sentimen analisis. Jumlah data yang banyak dari media sosial dan data tersebut semakin lama semakin bertambah sehingga memperbaiki sentimen analisis dan juga nanti untuk hasil analisisnya. Penggunaan metode Padar memiliki kehandalan dalam hal analitis teks media sosial. Di sini kami menggunakan Twitter API. Lalu Padar sendiri juga telah dilengkapi oleh kamus, idiom, dan sebagainya dalam berbahasa Indonesia, sehingga nanti setiap konteks yang ada di data dari Twitter, kita dapat memprosesnya dengan konteks bahasa Indonesia. Selanjutnya, shifting atau perubahan hasil analisis dan EDA dapat dipantau secara real-time melalui Apache Superset. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Dan juga ada link terkait GitHub YouTube dan juga. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.